Langsung edit dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan PSPPI, yaitu pada topik 3 ruang kolaborasi. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Lila Malaksmi, dan rekan saya ada Nima Windia Chandrayani, serta Niputu Ayu M. Malasari. Baik, pada topik 3 di ruang kolaborasi ini terdapat 4 pertanyaan yang dimana kami akan mempresentasikannya itu satu persatu. Jadi untuk soal yang pertama, yaitu eh, pandangan masing-masing anggota kelompok tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke faktor-faktor tersebut, pandang perspektif dari faktor-faktor tersebut, jadi sebagai seorang guru itu kami setelah hasil diskusi kami memiliki pandangan bahwa perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran ini memiliki peranan penting dan memiliki dampak yang sangat signifikan dalam membentuk lingkungan peserta didik atau lingkungan pendidikan yang inklusif, relevan, dan berarti. Nah, jadi hal-hal tersebut akan membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai dunia di sekitar mereka dengan mempersiapkan untuk dunia yang lebih berkembang. Nah, untuk implementasi perspektif ini dalam pembelajaran juga menghadapi beberapa tantangan atau menghadapi kendala seperti misalnya kurikulum yang terlalu terfokus pada aspek akademik dan juga pelatihan pengembangan guru yang kurang mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik ini. Nah, adapun untuk yang pertama yaitu perspektif dari faktor sosial. Nah, di mana pentingnya perspektif sosial dalam pendidikan itu untuk memastikan inklusivitas, kesetaraan, dan pengakuan terhadap keberagaman sosial itu sendiri. Jadi sosial itu merupakan bagian yang sangat penting dalam pendidikan karena hal ini pendidikan selalu berkaitan dengan interaksi sosial tentunya baik antara guru dan siswa, guru dengan guru, siswa antar siswa atau juga dapat siswa dengan masyarakatnya atau pihak sekolah dengan masyarakat. Jadi hal ini sangat berpengaruh antara sekolah dengan pihak masyarakat yaitu berkaitan dengan faktor sosial. Nah, dengan adanya perspektif sosial ini akan memberikan dampak langsung terkait proses pendidikan. Bagaimana peserta didik dapat berkembang dalam lingkungan sosial. Lalu untuk yang kedua yaitu terdapat faktor budaya. Di mana dalam perspektif budaya ini tentunya setiap budaya memiliki nilai-nilai, norma, dan sistem kepercayaan yang berbeda-beda. Sehingga pendidikan yang efektif ini seharusnya mempertimbangkan keberagaman budaya dalam kelas-kelas mereka dan mengakui kepentingan melibatkan konten yang relevan dengan budaya siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pemahaman mereka. Nah, oleh sebab itu, guru dalam hal ini dapat menerapkan pembelajaran yang berbasis budaya. Lalu untuk yang ketiga yaitu perspektif ekonomi atau faktor ekonomi. Jadi dalam perspektif ekonomi ini memberikan dampak yang cukup besar dalam kualitas pendidikan, terutama perihal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melangsungkan proses pembelajaran. Nah, di mana kan jika faktor ekonomi kurang misalnya dalam setiap sekolah itu tentunya kebutuhan sarana dan prasarana ini tidak akan dapat tercukupi dengan baik sehingga pembelajaran tidak akan dapat berlangsung secara optimal sehingga mempengaruhi kualitas dari pendidikan tersebut. Nah, jadi pendidikan yang berorientasi ekonomi ini dapat memperhatikan keterampilan yang diperlukan di pasar kerja dan mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota produktif masyarakat. Lalu untuk faktor yang terakhir yaitu faktor politik, nah di mana dalam perspektif politik ini dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan, regulasi, dan juga pendanaan di pihak sekolah. Nah hal ini dapat mempengaruhi tentunya struktur, tujuan, dan kualitas dari sistem pendidikan itu sendiri. Nah sehingga perspektif politik ini digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan mencerminkan nilai-nilai demokratis, inklusif, dan juga yang berkelanjutan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan hasil diskusi dari soal nomor satu. Untuk soal nomor dua akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk soal yang nomor 2, yaitu pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik. Nah, adapun hasil pandangan atau kesimpulan dari pandangan masing-masing kelompok kami, yaitu sebagai seorang guru, kami berpandangan bahwa kesiapan kami dalam mengajar sangatlah dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam terhadap perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Nah, kami tentu siap mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik, karena kami sudah belajar bahwa setiap peserta didik tentu memiliki latar belakang yang unik dan juga kompleks. Nah, di mana ini mencakup faktor-faktor seperti keragaman budaya, kondisi ekonomi, dan ketegangan politik di lingkungan mereka. Nah, misalnya saja dalam konteks sosial, kami harus peka terhadap dinamika kehidupan sosial siswa di sekolah, termasuk interaksi antar mereka, antar peserta didik, serta isu-isu yang mereka hadapi, seperti isu misalnya terjadi bullying atau konflik antar personal setiap peserta didik itu sendiri. Nah, dengan memahami budaya siswa, kami juga dapat menyusun rancangan pembelajaran yang relevan dan juga inklusif serta memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang mereka. Nah, selanjutnya yaitu secara ekonomi, kami juga menyadari bahwa beberapa siswa mungkin menghadapi kesulitan finansial yang dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya untuk belajar mereka. Nah, oleh karena itu, kami akan selalu berusaha untuk memberikan alternatif yang terjangkau atau gratis, seperti sumber belajar digital atau meminta bantuan beasiswa ke pemerintah untuk siswa yang membutuhkan. Sedangkan untuk di sisi politik, kami juga menyadari bahwa ketegangan atau isu-isu politik dalam masyarakat dalam mempengaruhi suasana di kelas dan perspektif siswa terhadap pembelajaran. Contohnya, ketika ada isu-isu kontroversial, kami akan berusaha untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman dan terbuka untuk diskusi yang konstruktif, di mana siswa dapat memahami berbagai sudut pandang tanpa takut dihakimi. Nah, dengan memperhatikan semua aspek ini, kami akan berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menyenangkan, dan bermakna bagi setiap siswa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk soal yang ketiga yakni persamaan dan perbedaan pandangan tentang perspektif sosial budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki. Adapun yang pertama yaitu persamaan terkait dengan eh, hasil diskusi kami, yakni memiliki pengaruh terhadap persiapan guru untuk menyiapkan peserta didik mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua yaitu sebagai perspektif sosiokultural, yaitu sebagai bahan pertimbangan guru dalam merencanakan rancangan pembelajaran. Yang ketiga adalah sebagai acuan dalam perumusan peraturan yang diterapkan warga sekolah, baik di dalam lingkungan kelas maupun pada seluruh tatanan sistem lembaga sekolah. Dan yang keempat yaitu sebagai bahan refleksi dan evaluasi dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas proses pembelajaran sesuai kesiapan peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan perbedaan. Yang pertama itu ada faktor sosial, dipengaruhi oleh lingkungan sosial peserta didik meliputi keluarga, teman, guru, masyarakat, ataupun lingkungan sekitarnya. Artinya menekankan pada interaksi sosial dalam pendidikan. Kemudian yang kedua itu faktor budaya, yaitu berhubungan dengan tradisi, kebiasaan, norma, serta nilai luhur dalam lingkungan peserta didik yang membentuk pengalaman belajar. Nah, artinya menekankan pada perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Untuk yang ketiga, yaitu ada faktor ekonomi terkait kesejahteraan kebutuhan, baik itu sandang, pangan, dan papan peserta didik. Artinya menekankan pada aspek finansial pendidikan. Kemudian yang keempat, yaitu faktor politik, memiliki hubungan dengan lembaga penyelenggara pendidikan yang membuat kebijakan. Artinya menekankan pada penentu arah sistem pendidikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada soal 4 yaitu persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik yang dimiliki. Adapun
pandangan terkait persamaan, yaitu guru mempertimbangkan bahasa yang dapat digunakan dalam mengajar sehingga peserta didik mampu memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Kemudian yang kedua, guru menggunakan alat dan media pembelajaran pendukung yang dapat digunakan pada proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, perlunya kesadaran dan kepekaan guru terhadap perbedaan keragaman peserta didik dengan menghormati perbedaan dan mempromosikan budaya inklusif di sekolah. Sedangkan perbedaan terkait pandangan yaitu faktor sosial dan budaya, yakni setiap peserta didik memiliki perbedaan pendapat antara satu sama yang lainnya, baik dari pandangan dalam latar budaya dan sosial. Kemudian yang kedua itu faktor ekonomi, yakni dalam penyusunan media pembelajaran yang tidak selalu bisa sama antar peserta didik. Dan yang keempat yaitu ada faktor politik. Dalam pengalokasian anggaran dana pendidikan dari pemerintah akan sarana dan prasarana sekolah. Baik, sekian jawaban terkait soal nomor 4. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari pemaparan hasil diskusi kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun pandangan yang mungkin tidak sesuai dengan rekan-rekan yang lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.